Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pembahasan ya. Jadi trimmer yang saya punya ini tuh mereknya Ryu. Kesalahan saya dulu waktu beli itu, beli matanya dulu ya teman-teman ya. Matanya dulu yang saya beli sebelum beli ini gitu. Kenapa salah kalau beli ini? Bentar ya. Nah, sebelumnya kalau kalian mau beli ini, yang kalian dapat itu menurut saya yang paling penting ini ya, kunci untuk mengencangkan dan ngendorin si mata trimmer. Terus ini saya juga bingung cara makainya ini, karena saya bolak-balik dipakai juga kayaknya kurang presisi. Dan juga yang ini ya, saya bingung makainya kayak gimana, karena kalau saya pakai mata trimmer udah ada guidance-nya kayak gini nih tuh. Udah ada bola-bola, udah ada bearingnya ini. Jadi ikutin ini aja gitu untuk membuat profil seperti ini. Ini jarang saya pakai, belum pernah malah saya pakai ini. Oke, langsung ke mesinnya. Jadi tips yang pertama, kalau mau beli trimmer, perhatikan ukuran si koletnya nih ya, ukuran kolet atau ukuran buat jepit. Di sini tertera ukuran 6 mm dalam kurung 1/4 in. Nah, ini sebenarnya hal yang berbeda ya kalau menurut saya ini. 1/4 in itu bukan 6 mm, melainkan 6,35 kalau nggak salah ya. 1/4 in itu bukan 6 mm ya, jadi ini jauh berbeda ya kedua ini ya. Jadi kalau misalnya bawaan ini tuh koletnya seperti ini. Nah, di sini ada dua kolet atau buat penjepit mata trimmer. Yang kanan ini original ini ukurannya bukan 6 mm ya, ini 6,35 mm atau 1/4 inci. Sedangkan yang ini 6 mm. Kalau ini dipakai gimana ke ukuran 6 mm, nggak bakal bisa kenceng. Jadi ini udah pernah saya coba, saya kenceng-kencengin sekenceng-kencengnya tuh tetap aja ini matanya tetap goyang gitu, tetap geser, nggak bisa. Intinya sih supaya kolet bawaan ini dengan ukurannya mata trimmer itu bisa kepake tanpa beli kolet lagi. Intinya seperti itu. Sedikit tips untuk mengencangkan supaya tidak terjadi benturan yang tidak diinginkan. Bentar ya, malah susah. Nah, kalau kalian mau memastikan untuk lebih mengencangkan si kuncian mata trimmer, pastikan ini kencang ya kalau mau pakai ya, karena kalau nggak kencang nanti dia akan makin masuk ke dalam. Jadi pas digunakan untuk motong kayu, ini akan makin masuk ke dalam. Jadi ntar potongannya nggak sama gitu ya, makin lama makin ke atas gitu, karena yang saya alami seperti itu. Nah, jadi tips untuk mengencangkan seperti itu. Kalau dirasa sudah kencang ya, pastikan ini masuk. Dan kalau mengencangkan dia harus ini, asnya harus ditahan, dan ini harus diputar searah jarum jam. Dan kencangnya sebisa mungkin seperti ini ya. Nah, begini. Bukan seperti ini ya, ini kan seolah-olah terlalu lebar. Nah, karena akan membentur ke sisi plastik yang ini, yang dikhawatirkan nanti akan patah. Karena banyak plastik ya, nggak tahu sih kekuatannya seberapa, kalau patah apa enggak. Nah, dan untuk ngendorin, kan harus berlawanan arah jarum jam. Nah, sama, sebisa mungkin seperti ini ngendorinnya. Jadi nggak ada semacam hentakan berlebih seperti ini. Dia kan kencang nih. Nah, kalau misalnya nanti udah mulai kendor, pasti akan maju seperti ini, jedor. Takutnya nanti membentur dan akan membuat rusak komponen yang lain. Mending dapat seperti ini. Nah, nanti kalau kendor dia tidak akan bertubuhkan, hanya akan saling bertemu dan diambil, bisa dicabut itu ya. Terus tips yang terakhir mungkin ya, untuk penggunaan pengencangan ketinggian, mungkin ini butuh sedikit penggunaan perasaan ya, karena kalau kita terlalu kencang ini sebenarnya bisa bikin si bautnya selek seperti yang saya alami ini. Ini sering saya kencangin karena takut ini merosot ya, takut pas penggunaan dia merosot. Nah, takut merosot seperti ini, jadi saya kencangin dan ternyata itu over itu, sehingga menyebabkan selek seperti ini.
sehingga kunciannya itu untuk ke baut yang ada di sini tuh kurang. Akhirnya saya akali, ini tetap saya pakai, cuma saya akali, saya berikan kuncian semacam ini ya. Jadi bukan area yang select yang digunakan untuk mengunci, melainkan depannya di ujung lagi, supaya masih tetap bisa digunakan. Ini barangkali teman-teman sudah ada yang mengalami serupa ya, ini masih bisa dipakai. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau seberapa kencang sekiranya supaya nggak membuat selek, bisa dicek teman-teman, kira-kira sudah nggak bakal goyang apa enggak. Kira-kira udah yakin, kencang dikit lagi aja, set. Nah, udah tinggal kita pakai, insya Allah ini nggak akan naik turun lagi ya. Untuk yang keterangan di sini ini real ya, real 6 mm bukan 1/4. Kalau mau beli online pastikan tanyain ke penjualnya, kadang dia nulisnya tulisannya 1/4 in tapi aktualnya dia hanya ukuran 6 mm. Ini real 6 mm ya teman-teman, kalau mau cek ya, ini real 6 mm ya. Dan kolet bawaannya itu ya, ini 6 mm lebih, 6,35, bisa dilihat tuh garis penunjuk ada di sini, ini 6,35. jadi ini buat cadangan aja kalau misal punya mata yang ternyata ukurannya 4 inci gitu ya. Ya seperti itu ya untuk penggunaannya, mungkin seperti video ini ketika saya membuat alur untuk table saw ya, untuk slide ya, membuat slide table saw. Jadi untuk pembuatan alur supaya rapi itu menurut saya butuh jam terbang yang tinggi ya, butuh jam terbang yang tinggi supaya tidak ada keraguan. Karena masalah yang akan timbul di awal-awal penggunaan itu, pasti misal kalian akan memotong lurus, pisau itu kan pergerakannya searah jarum jam ya, searah jarum jam seperti ini. Nah, potensi terbesarnya itu ketika kalian menekan dan ternyata dia over ke kanan atau ke kiri gitu ya, dia akan lebih gasruk seperti ini ya. Misalnya muter gitu, terlalu menekan dia akhirnya gasruk, akan membuat dia tidak lurus gitu ya. Bisa membuat alur garis lurus seperti ini ya, seperti yang di video, membuat alur garis lurus seperti itu. Nah, dia akan memakan begini, dan akhirnya pun gagal gitu ya, yang kita buat itu tidak berhasil. Itu biasanya terjadi di awal-awal penggunaan mata primer seperti yang saya alami. Nah, nanti seiring berjalannya waktu akan pro pada masanya ya, ketika jam terbang sudah lumayan. Ini kita coba ya melakukan tes berapa daya yang dia gunakan tanpa beban ya, maksudnya tanpa digunakan untuk memotong. Jadi masih putaran mesin normal. Kita coba ya. Ternyata ini hanya 200-an watt ya, nggak nyampe seperti yang tertulis di sini. Ini mungkin dia ketika tegangan dengan beban mungkin ya, cuma tertulis 440, ternyata cuma 200-an sekian. Nah, ini akan dicoba untuk penggunaan dengan beban ya, sambil memotong. Ini kita arahkan kameranya dulu, dan saya pakai untuk triplek itu ya, triplek yang lumayan tebal. Kita coba sambil dilihat daya yang dipakai.
saya yang lumayan kecil, menurut saya nggak begitu besar, hanya sampai 440 seperti spek, tapi untuk memotong ini lumayan kuat ya. Ini hitungannya tadi ringan, kalau saya geser agak cepat pun bisa ini tadi. Ya, sampai jumpa lagi untuk review alat-alat selanjutnya yang mungkin sudah review para youtuber lain ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.